ya. Nampak juga dari aura mukanya semua pada senyum-senyum. Nah, jadi itu Bapak perlu mensyukuri secara pribadi. Nah, sebelum kita meneruskan kegiatan kita, maka perlu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai umat beragama. Maka kita berdoa sesuai dengan cara dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kepada anak-anak kami seluruhnya, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti kepada kita bahwa kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Terima kasih anak-anak kami atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini Bapak perhatikan semuanya kursi pada penuh ya. Berarti kehadirannya ini semua lengkap ya. Juga Bapak perhatikan ini ruangan kita sudah pada bersih. Nah, jadi anak-anak kami nanti akan Bapak paraf saja seluruhnya absennya berarti hadir karena semuanya kursi sudah pada penuh. Coba diperhatikan gambar ini di atas. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah diperhatikan, apa yang muncul di dalam pemikiran anak-anak kami tentang gambar ini? Sekali lagi, apa yang muncul di dalam pemikiran? Terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan oleh si Anggi, itu gambar ini di atas adalah ada keluarga. Ada rumah ibadah. Nah, itu semua sudah termasuk di dalam pembelajaran kita hari ini. Seterkait dengan yang disampaikan oleh si Bagus tadi, bahwasannya ini di atas adalah lembaga sosial. Nah, benar sekali dan berkaitan juga dengan materi kita hari ini, bahwa ini di atas adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan lembaga sosial. Ini dia lembaga sosial. Tadi ada yang bertanya lagi di belakang, jenis dan fungsi lembaga sosial itu. Oke? Ini dia jenis-jenis daripada lembaga sosial itu anak-anak kami. Ada 5. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan, serta lembaga politik. Itu dia lembaga daripada sosial. Nah, tadi yang ditanya fungsi. Nah, sekarang satu persatu akan Bapak paparkan. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini mempunyai fungsi seperti yang sudah tergambar di atas, yaitu fungsi reproduksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, pengawasan, dan pemberian status. Jadi di dalam keluarga ini ada berbagai fungsi yang merupakan alat untuk mendapatkan keturunan. Ya, atau sarana dalam meneruskan keturunan, yaitu lewat perkawinan. Seterusnya lagi di dalam lembaga keluarga ini adanya pemberian status. Ya, ada status anak, apalagi tentu ada status ayah dan ibu. Itu sudah termasuk daripada fungsi lembaga keluarga. Berikutnya adalah lembaga agama. Nah, jadi kita semua di sini sudah punya agama, ya. Jadi apa sebenarnya itu fungsi agama itu atau fungsi daripada lembaga agama adalah pedoman hidup manusia terhadap Tuhan, sumber kebenaran, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, pedoman kebenaran, sekali lagi pedoman kebersamaan, dan pedoman berbuat baik. Itu semua ada di dalam lembaga agama. Dan tidak ada agama di atas permukaan bumi ini yang mengarahkan anggota daripada agama itu pada hal-hal yang buruk. Tentu agama itu memberikan ajaran kepada setiap umatnya untuk berbuat baik. Nah, jadi kita teruskan lagi. Ini yang ketiga, lembaga ekonomi. Ya,
lembaga ekonomi ini mempunyai fungsi sebagai pedoman mendapatkan bahan pangan, pedoman melakukan pertukaran barang, pedoman harga jual beli, pedoman menggunakan tenaga kerja, pedoman tentang cara pengupahan. Jadi intinya di sini fungsi daripada lembaga ekonomi bagaimana manusia secara pribadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi diatur di dalam lembaga ekonomi. Yang berikutnya, lembaga pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Yang mana untuk menjadikan manusia itu yang seutuhnya. Jadi secara umumnya fungsi daripada lembaga pendidikan itu terbagi dua. Pertama fungsi manifest dan fungsi laten. Yang fungsi manifest di situ mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah, mengembangkan bakat, melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan. Intinya di sini pada fungsi manifest itu adalah fungsi dalam menjangkau atau fungsi dalam menjalankan kurikulum, atau dibilang secara umumnya fungsi mengisi atau memenuhi daripada tujuan nasional. Yang kedua, fungsi laten adalah mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Jadi fungsi laten ini adalah tanpa disadari, ya, tanpa disadari oleh setiap manusia, bahkan itu nantinya fungsi daripada pendidikan itu. Yang terakhir itu adalah lembaga politik. Jadi bukan hal baru lagi kalau yang dibilang politik. Ya, ini kita perhatikan ada gambar-gambar partai di atas. Ya, jadi anak-anak kami seluruhnya, lembaga politik itu berfungsi memelihara ketertiban dalam negeri dan mengesahkan kesejahteraan, sekali lagi mengusahakan kesejahteraan umum. Jadi siapa saja yang termasuk di dalam lembaga politik itu, mulai dari lembaga DPRD, lembaga DPD, lembaga DPR provinsi, dan lembaga DPR RI, termasuk lembaga MPR. Jadi mereka itu berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam negeri serta mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, demikian penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan. Maka dalam hal ini saya rasa dengan gambar ini di atas tadi tentang materi lembaga politik, jika ada yang ditanyakan oleh anak-anak kami maka dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diutarakan oleh siapa namanya itu tadi? Si Anggun ya? Oh ya, si Anggun. Terima kasih nak. Jadi dalam hal ini bisa sebagai kesimpulan juga, ya, sebelum akan Bapak mengakhiri materi ini, bahwasanya setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari itu wajib membutuhkan lembaga sosial sebagai aturan dalam menjalankan aktivitas secara pribadi. Itu ya nak ya? Oke, mengakhiri daripada materi ini maka akan Bapak bagi yang akan dikerjakan oleh anak-anak kami. Baik, saya rasa ini sudah dapat semua LKPD-nya. Sebelum kita mengakhiri materi ini, maka perlu Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari adalah tentang interaksi sosial. Sekali lagi, interaksi sosial. Nah, karena sudah berakhir aktivitas kita pada kesempatan ini, maka kita akan berdoa kembali sesuai dengan keyakinan dan cara kita masing-masing. Doa dimulai. Doa.